meningkatkan standar pelayanan minimum, maka pembagian kewenangan itu harus diatur jelas. Penanganan bencana alam ini jelas BPMPD sendiri kan itu sangat mustahil sehingga membutuhkan SKPD yang lain terlibat. Dari SPM sendiri kita merasa penting ya, karena di situ ada dua fokus dalam SPM, yaitu mengenai tipe dari pelayanan dan mutu pelayanan. Pada dasarnya kalau misalnya kita melihat di hampir seluruh daerah, SPM suburusan bencana ini memang tantangannya besar sekali. Selain karena ini SPM baru, tuntutannya tinggi sekali untuk kualitas layanannya. Sebagai salah satu urusan pemerintahan kontemporer, maka penerapan SPM dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selambat-lambatnya 2 tahun terhitung dari diundangkannya peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal yang mulai berlaku terhitung 1 Januari 2019. Artinya, penerapan SPM yang sesuai dengan SPK harus terlaksana pada 1 Januari 2021. Penerapan SPM suburusan bencana yang baru diatur pada tahun 2018 menjadi salah satu kewajiban prioritas Pemda Flores Timur untuk melindungi warga negaranya dari ancaman bencana. Penanganan bencana alam ini kan jelas BPMPD sendiri kan itu sangat mustahil sehingga membutuhkan SKPD yang lain terlibat, sehingga SKPD yang lain itu betul-betul punya tanggung jawab moral dalam penganggarannya, dalam personilnya, dan dalam dokumentasi. Kebencanaan ini juga akan terintegrasi dengan implementasi SPM lainnya, atau bagaimana implementasi dari SPM suburusan bencana ini tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD. Kembali lagi ke pasal 5 Undang-Undang 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana menjadi urusan bersama pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, konteks pemerintah dan pemerintah daerah ini yang perlu bahwa pemerintah dalam urusan penanggulangan bencana tetap adalah kepala negara. Pada level pemerintah daerah adalah tentunya kepala daerah bersama jajaran Forkopimda maupun OPD yang. Pada dasarnya kalau misalnya kita melihat di hampir seluruh daerah, SPM suburusan bencana ini memang tantangannya besar sekali. Selain karena ini SPM baru, juga tuntutannya tinggi sekali untuk kualitas layanannya, untuk mutu layanannya ya, sehingga emang agak sedikit rumit tanpa bimbingan. Kalau tanpa bimbingan ya, makanya diharapin nih teman-teman dari MPPS, CRS itu mendampingi terus BPBD untuk menerapkan SPM suburusan bencana, khususnya BPBD bagi pemerintah daerah secara umum. Karena emang di seluruh daerah memang gitu, sulit untuk menerapkan SPM suburusan. CRS mempunyai komitmen dalam program Prodesa ini di tingkat kabupaten ya, yaitu untuk menyelesaikan beberapa dokumen yang belum ada di tingkat kabupaten, juga beberapa dokumen yang sudah ada namun sudah habis masa berlakunya, seperti untuk kajian dan RPP. SPM sendiri kita merasa penting ya, karena di situ ada dua fokus dalam SPM, yaitu mengenai tipe dari pelayanan dan satunya lagi adalah mutu pelayanan yang harus didapat oleh warga negara. Setelah nanti sudah ada cetak birunya, kemudian kita analisis polanya, kemudian kita tetapkan strateginya, rencana induknya. Jadi rencana induk ini untuk penerapan SPM suburusan bencana terdiri dari 3. Dari pertama cetak biru untuk penerapan SPM suburusan bencana, kemudian polanya, yang ketiga baru strategi. Nah, kalau sudah jadi, maka strategi ini nanti yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan SPM.
Nah, nanti bisa teman-teman YPPS, CRS, dan yang lainnya nanti ikutan gabung di forum PRB itu untuk mendampingi BPBD menerapkan SPM seurusan. Supaya dokumen SPM itu bisa terwujud, barangkali kerjasama lintas sektor seperti yang sudah kita bahas dalam diskusi tadi bisa terlaksana, dan bukan hanya kerjasama lintas sektor saja, tetapi juga butuh pendanaan. Nah, pendanaan yang dibutuhkan untuk kegiatan ini barangkali pemerintah daerah bisa menyiapkan secukupnya untuk kegiatan tersebut. Secara teknis semua masalah tadi kelihatannya udah ada solusinya sih ya, tinggal komitmennya pemerintah daerah. Benar nggak sih mau secara fokus memprioritaskan SPM ini, khususnya SPM seurusan bencana, jadi kegiatan layanan yang jadi prioritas di daerah Flores Timur. Selaku penjabat Bupati Flores Timur, saya mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya mempercepat penerapan SPM seurusan bencana di Kabupaten Flores Timur melalui penyelenggaraan lokakarya ini, sehingga pada akhirnya Pemda Flores Timur memiliki rencana induk penerapan SPM seurusan bencana.